Halo, selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi di hari Minggu pagi ini. Kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, mari disiapkan segala sesuatunya yang mau dibutuhkan. Seperti Alkitab, kita sudah siapkan ya. Mari sama-sama kita memulai ibadah Minggu pada hari ini. Kita sama-sama memuji nama Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Yuk, kita menyanyi bersama ya. Oh, Bu Agung lupa. Kita memuji nama Tuhan bersama Bu Agung, Kak Sela, Kak Kristio. Ya, yuk kita sama-sama memuji nama Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari sama-sama kita menundukkan kepala, menutup mata, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur buat pagi hari ini atas setiap penyertaan pada setiap kami. Engkau memberkati kami untuk kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu ini walaupun secara online. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Tuhan Yesus, kami akan memulai kebaktian pada pagi hari ini. Berkati setiap kami, berkati untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dengan baik dan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita akan memuji lagi ya adik-adik. Masih tetap semangat ya. Kita memuji lagi nyanyian Ku Cinta Keluarga Tuhan, karena kita adalah sama-sama keluarga Tuhan Yesus ya. Yuk kita menyanyi Ku Cinta Keluarga Tuhan ya. Yuk adik-adik kita menyanyi bersama ya. Yuk Kak Kristio. Semua saling mengasihi.
mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap pujian kami sehingga menjadi layak dan ada dupa perkenanan-Mu atas setiap pujian-pujian kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mendengarkan firman-Mu, berkati kami untuk kami bisa mengerti setiap kebenaran firman-Mu, untuk kami bisa melakukannya, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar sama-sama kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab kita yang telah kita siapkan. Ya adik-adik, kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama membaca dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Yuk, sudah belum? Yuk, diulangi ya. Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Yuk, kita sama-sama membaca ya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi namun daging, yang disebut orang-orang tidak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita, kedua pihak dalam satu roh, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu yang diulang Bu Agung, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Jadi kita membaca dari Efesus 2 ayat 1 sampai 22. Nah, sebelum melanjutkan firman Tuhan, adik-adik, mari kita sama-sama melihat video tentang cerita hewan. Yuk, sama-sama kita melihatnya ya.
Tadi kita sudah menonton, sudah melihat bersama-sama video yang sudah ditayangkan. Nah, di sana ada beberapa tokoh. Tokohnya ada kura-kura, kelinci, keluarga beruang, dan keluarga burung. Nah, mereka mempunyai karakter sendiri-sendiri. Si kura-kura sukanya menolong ya adik-adik. Tadi dia menarik kayu buat jembatan biar si beruang bisa jalan, biar teman-temannya, hewan-hewan yang lain juga bisa melewati sungai. Yang jahil itu kelinci jahil ya adik-adik, menendang sampai mengenai burung sampai jatuh gitu ya. Nah, itu juga kadang sering terjadi dalam setiap kita, di lingkungan kita. Nah, ada yang teman kita yang jahil, ada yang suka menolong, bermacam-macam. Nah, di saat pandemi ini, adik-adik kita itu diajak untuk di rumah saja. Ya toh, di rumah saja itu ya ngapain? Bosan kayak seolah libur gitu ya adik-adik. Padahal sekarang adik-adik sudah mulai sekolah ya. Sudah 1 minggu ini adik-adik bersekolah, tidak terasa sudah pada naik kelas, ya sudah naik tingkat ke tingkat yang lebih tinggi. Ada yang dari TK ke SD, ada yang dari kelas 1, kelas 2, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan seterusnya sampai ke kelas 6. Nah, adik-adik harus tetap semangat ya di masa pandemi ini. Walaupun kita di rumah saja, tapi kita bisa melakukan apa yang kita bisa lakukan. Ya, kita itu bisa berdoa. Ya, adik-adik di rumah aja itu ya kadang bosan, kadang ini, tapi kita harus semangat. Apalagi sebagai seorang pelajar itu harus belajar. Adik-adik harus belajar. Nah, kita di rumah saja itu juga diminta, walaupun kita anak-anak, tapi kita harus bisa membantu. Nah, membantu bangsa Indonesia dengan apa? Dengan berdoa. Membantu gereja kita dengan apa? Berdoa. Padahal cuma berdoa ya, tapi berdoa itu kekuatannya sangat luar biasa. Ya toh? Nah, tadi kalau yang di di video tadi, hewan tadi akhirnya saling membantu. Walaupun si kelinci nakal, tapi setelah jatuh, setelah dia ditolong oleh kura-kura, walaupun dia jahat, tapi dia mempunyai si kura-kura ini mempunyai hati. Si kancilnya walaupun jahat sama dia, tapi si kura-kura ini mempunyai hati yang
baik, dia mau menolong, dia mau menjadi sahabat semua binatang, sampai akhirnya ditolong dan akhirnya damai ya. Tadi kumpul bareng, bisa bersama-sama, saling tolong menolong, dan ada damai sejahtera. Nah, begitu juga dengan kita, dengan adik-adik semua di rumah, kita juga saling tolong menolong, bisa menyapu yang menyapu, membantu. Apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan, karena kita adalah satu keluarga ya. Kita adalah satu keluarga, kita harus saling bantu membantu, kakak dengan adik, nanti papa mama, pokoknya semua saling membantu. Nah, di masa sekarang ini yang seringkali kita diam di rumah, ini saatnya kita untuk saling tolong menolong ya. Kita tolong menolong. Kemarin tuh ada yang Bu Agung lihat itu nyapu bantuin mamanya, ada yang ngepel. Adik hebat ya, bisa membantu orang tua. Nah, sekarang kita kembali ke Alkitab kita. Kita kembali ke bacaan tadi di Alkitab kita, bahwa kalau di Alkitab ini dikatakan zaman dahulu itu ada perseteruan, ada pertengkaran antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi atau non-Yahudi. Yang membedakan Yahudi dan non-Yahudi itu adalah sunat secara lahiriah ya. Jadi mereka itu membeda-bedakan, kamu bukan Yahudi, kamu bukan itu, kamu bukan Yahudi jadi kamu sana. Jadi dipilah-pilah gitu ya. Dan mereka jadi berseteru, bertengkar. Sama, kadang adik-adik juga sama ya. Kadang kamu nggak bolongku, kamu aja yang bolongku, kamu bolongnya sana gitu. Jadi kadang kita pilih-pilih gitu ya. Tapi sejak Tuhan Yesus datang, Tuhan menghancurkan perseteruan itu, atau tembok pemisah atau jurang pemisah itu dihancurkan. Terus habis dihancurkan, disatukan gitu ya. Sama seperti tadi yang dicerita di video tadi, sungai yang jauh supaya bisa deket dikasih jembatan, akhirnya bisa sama-sama kita lewati, untuk kita bisa barengan. Aku nggak bisa, ada yang bisa, ada yang enggak, tapi kalau sudah ada jembatan jadi kita bisa deket gitu ya. Sama seperti ini, bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mempersatukan ya, supaya di dunia itu ada damai sejahtera, ada sukacita ya. Nah, beberapa beberapa keluarga saat ini mungkin ada yang isolasi mandiri, ada yang harus di rumah orang tuanya karena sedang sakit. Kesempatan adik-adik di sini saat membantu orang tua yang sedang sakit, selain membantu secara fisik ya, maksudnya mungkin menyapu, juga berdoa ya. Bu Agung selalu mengingatkan adik-adik harus suka berdoa dan berdoa. Berdoa buat siapa? Berdoa buat bangsa Indonesia. Kita berdoa biar bangsa Indonesia ini dapat melewati pandemi ini dengan baik, terus maju gitu ya. Tetap semangat walaupun apapun yang terjadi, badai yang terjadi, tapi bangsa Indonesia melewati dengan baik. Bangsa Indonesia, kemudian berdoa buat bangsa Indonesia ya. Terus buat gereja. Nah, kok kenapa harus gereja? Karena kita itu satu keluarga GKJ Mijen. Nah, ada beberapa keluarga yang sedang sakit. Nah, adik-adik juga berdoa buat beberapa keluarga yang di GKJ Mijen yang saat ini sedang sakit. Tuhan memberi kesembuhan gitu ya adik-adik ya. Karena kita satu keluarga, keluarga dengan GKJ Mijen gitu ya. Kita satu keluarga. Bangsa Indonesia juga kita satu keluarga, kita satu bangsa Indonesia. Kemudian jadi adik-adik berdoa buat bangsa Indonesia, buat gereja, saudara-saudara kita, kemudian buat keluarga kita
keluarga kita ya, keluarga kita. Ada papa, mama, adik, kakak. Kita berdoa buat mereka-mereka semua. Juga lingkungan kita. Ya adik-adik, jadi saatnya kita ini saling tolong-menolong, saling membantu karena kita adalah satu keluarga. Kita adalah anak-anak terang, anak-anak yang dipilih Tuhan untuk kita membagi damai sejahtera, sukacita. Jadi apa yang kita lakukan itu, Tuhan kepingin apa yang kita lakukan itu menjadi terang, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa kalau di ayat yang tadi 19 tadi Pak Agung bacakan ya. Di ayat yang 19 tadi, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kita adalah anggota-anggota keluarga Allah. Kita harus saling mendukung, harus saling mendoakan, gitu ya adik-adik ya. Walaupun kita anak-anak, tapi kita bisa membantu. Karena kita adalah satu keluarga. Nah, di sini jadi adik-adik di sini sama-sama kita belajar bahwa Allah, Tuhan Yesus itu adalah menjadi pembawa damai bagi kita semua. Dan anak-anak diharapkan menjadi pembawa damai sama seperti Tuhan Yesus. Kita menjadi sahabat-sahabat di mana kita bisa mendamaikan. Jadi kita kalau ada saat ini mungkin karena kita tidak ketemu sama teman-teman yang kadang bertengkar, ya kita mendoakan, ya kita di rumah mendoakan, saling mendoakan, ya saling mendoakan. Teman-teman sekolah mingguku, iya ya kangen, oh aku dengar kemarin ada yang sakit. Nah adik-adik berdoa buat teman-temannya gitu ya. Nah jadi pada pagi hari ini kita sama-sama belajar bahwa kita adalah satu keluarga, kita harus saling mendukung, saling mendoakan supaya kita bisa tetap berdiri. Bukan berdiri gitu ya, kita kuat ya menjalani setiap kehidupan ini dengan adanya pandemi ini. Adik-adik semangat ya, jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin, makan makanan yang sehat, jangan yang bikin sakit. Misalnya kalau nggak kuat es, jangan minum es. Jajan yang ciki-ciki, ya kalau nggak kuat jangan, karena nanti akan membuat kita sakit. Harus jaga kondisi fisik tubuh kita. Kita harus kuat. Oke adik-adik? Nah, Bu aku mengucapkan selamat hari Minggu. Kemudian juga harus semangat, jaga kesehatan, tetap prokes. Jangan lupa pakai masker. Oke adik-adik? Ya adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita belajar bahwa kita adalah satu keluarga. Kita harus saling mendukung dan saling mendoakan. Baik, sekarang kita akan memberi persembahan. Persembahan bisa dititipin ke orang tua untuk bisa ditaruh di gereja ya adik-adik ya. Nah, kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Beri Syukur, Beri Syukur. Yuk kita menyanyi ya adik-adik. Kembali berdoa adik-adik ya. Ibadah kita akhiri
Tapi sebelumnya kita berdoa untuk persembahan. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa dulu. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur buat setiap berkat-Mu pada setiap kami. Kami mempersembahkan setiap persembahan yang kami miliki, biarlah berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau memberkati kami, biarlah apa yang kami lakukan Tuhan, ada tongkat perkenanan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberkati setiap kami untuk kami menjadi anak-anak terang, menjadi sahabat-sahabat yang selalu mendamaikan di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan selesai, kiranya kasih karunia-Mu menyertai setiap kehidupan kami di sepanjang kami menjalani setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sakit, Engkau beri kesembuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita sama-sama menyanyikan satu lagu lagi ya adik-adik ya. Kita menyanyi Yesus sayang semuanya. Yuk Kak. Selesai ya adik-adik ibadah pada pagi hari ini. Jangan lupa adik-adik jaga kesehatan, tetap semangat. Jangan lupa mengikuti 5M gitu ya. Seperti yang pemerintah anjurkan, adik-adik harus taat ya. Supaya kita tetap sehat, kita menjaga kesehatan. Oh ya, jangan lupa pakai masker ya adik-adik. Oke, baik kita, Bu Agung dan Kak Sela, Kak Kristio, kita akhiri pada ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.